dari harta orang-orang kaya itu sebagai sedekah. Jadi dalam Al-Quran kata-kata zakat itu juga disebut dengan sedekah. Sedekah wajib. Tutahhirhum, supaya harta mereka itu tidak bercampur dengan hak-hak orang lain, terutama fakir miskin. Kemudian wa tuzakkihim biha, bahwa dengan menunaikan zakat itu Allah dapat mensucikan jiwa ataupun hati seseorang. Dalam makna biasanya kalau orang yang berpunya memandang orang-orang yang di bawah, selalu pandangannya miring, alih-alih menolong, tapi malah menuduh bahwa yang bersangkutan malas, tidak kreatif, dan lain-lain sebagainya. Ada perasaan dalam tanda petik membenci. Subhanallah, dengan syariat zakat ini sebenarnya Allah ingin mendekatkan hati dan perasaan orang-orang yang kaya, agniya, menjadi cinta dan kasih sayang kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Jadi itu yang dikatakan jiwanya menjadi suci. Dalam kitab-kitab fikih kita mengenal zakat itu terbagi dua. Yang pertama zakat mal, zakat harta. Ini yang telah dibahas oleh para imam mujtahid dalam fikih-fikih klasik, imam mazhab. Zakat pertanian, zakat perdagangan, emas dan perak, kemudian juga zakat peternakan. Namun belakangan zakat yang mengikuti profesi masyarakat modern itu kelihatannya hanya dibahas dalam fikih kontemporer seperti dalam fiqhuz zakahnya Dr. Yusuf Al-Qardawi dengan berbagai penjelasan. Namun kalau yang berorientasi kepada fikih klasik masih belum bisa menerima konsep zakat profesi itu. Mereka masih terpaku pada zakat mal. Ada 3 kriteria untuk zakat mal. 1, sudah sampai nisab. Nisabnya kalau menurut Basnas itu 85 gram. Kalau kita mengikuti harga emas antam, mungkin sekarang sudah mencapai 900.000 rupiah. Jadi nisab zakat mal itu semakin tinggi. Berkisar sekitar 76 juta rupiah untuk nisab zakat mal. Kemudian sudah bertahan dan berputar selama 1 tahun. Ya, dia tidak berkurang. Kemudian dikeluarkan kadarnya 2,5%. Nah, ini menyangkut zakat mal. Karena masyarakat kita di bulan Ramadan ini ada juga yang sudah jatuh tempo. Pada tahun lalu dia mengeluarkan zakat malnya pada bulan Ramadan 1440. Maka begitu ketemu Ramadan 1441, maka jatuh temponya pada Ramadan pada tahun ini. Kenapa dia menunggu jatuh tempo pada bulan Ramadan? Karena keyakinannya beribadah wajib pada bulan Ramadan itu nilainya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu baik-baik saja. Mudah-mudahan kita berkesempatan juga untuk menyalurkan zakat mal kita. Nah, secara khusus zakat fitri atau zakat fitrah tidak mengenal nisab seperti nisab zakat mal. Asalkan ada belanjanya pada esok hari, pada 1 Syawal, selebihnya, maka orang tersebut sudah dikenai wajib zakat fitrah. Yang terambil dari kata al-iftar, tadinya kita berpuasa, kemudian kita berbuka. Menandai kita berbuka, itu dengan membayarkan zakat. Atau ada juga seperti Imam Nawawi mengatakan bahwa zakat fitrah itu dikaitkan dengan kata-kata fitrah. Yang dimaksud adalah naluri atau jati diri manusia yang memang naluri ingin memberi itu pada setiap manusia itu ada. Maka salah satu di antara untuk menyalurkan naluri ingin memberi itu adalah kita bisa menunaikannya lewat zakat fitrah atau zakat fitri
itu sifatnya perorangan. Laki-laki, perempuan, apakah dia anak-anak atau orang dewasa, maka dia sudah dikenai kewajiban zakat fitrah ataupun zakat fitri. Ada beberapa hikmah yang dapat kita petik dari zakat fitri. Yang pertama, untuk menumbuhkan kasih sayang kepada fakir miskin. Rasulullah bersabda, "Az-zakatul fitri tu'matan lil fuqara wal masakin." Zakat fitri itu adalah dikhususkan untuk memberi makan fakir dan miskin. Jadi asnafnya cuma dua. Walaupun di antara ulama yang lain masih memasukkan asnaf yang 8, surat At-Taubah ayat 60. Tetapi ada yang membatasi untuk zakat fitrah itu hanya dibatasi tu'matan lil fuqara wal masakin. Yang kedua, hikmahnya untuk menggembirakan saudara-saudara kita para fakir miskin di 1 Syawal itu. Agar ada yang mereka makan, ada yang mereka belanjakan. Betapa sedihnya di saat saudara-saudaranya yang lain bergembira ria, sementara mereka hanya sekedar untuk dimakan hari itu saja tidak ada, maka disinilah hikmah zakat fitrah itu kita tunaikan maksimal di malam hari raya tanggal 1 Syawal. Tapi kalau untuk kebutuhan pengaturannya, sebenarnya 2 atau 3 hari sebelum Idul Fitri itu lebih baik karena supaya bisa diatur dengan baik. Hikmah yang ketiga, ini yang penting, membersihkan dan menutup kekurangan-kekurangan ibadah kita selama Ramadan ini. Nah, kekurangan-kekurangan itu akan bisa tertutupi dengan kita menunaikan zakat fitrah yang kita bayarkan. Sebagai syarat yang disepakati oleh para ulama, mereka yang membayarkan zakat fitrahnya sebelum khatib turun dari mimbar, maka dia dinilai sebagai zakat fitri yang sah dan sempurna. Tapi bagi mereka yang menunaikan zakat fitrahnya sesudah khatib turun dari mimbar, maka dia menjadi sedekah sebagaimana sedekah biasa. Jadi Bapak Ibu, hampir sama juga dengan penyembelihan hewan kurban. Kalau disembelih sebelum sholat Idul Adha, maka sembelihan itu tidak dinyatakan kurban. Tapi manakala ditunaikan setelah sholat, fasalli li rabbika wanhar, maka sholatlah untuk Tuhanmu, kemudian alirkanlah darah kurban, barulah itu dikatakan sebagai ibadah kurban. Kalau Idul Fitri, itu ditunaikan sebelum selesai sholat. Hikmah yang keempat adalah, dalam sebuah riwayat dinyatakan, seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan ini masih tertunda, disampaikan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita menunaikan zakat fitrah untuk berbagi kepada sesama. Jadi mudah-mudahan dengan memahami beberapa hikmah zakat fitrah ini, insya Allah kita akan berusaha menunaikannya dengan baik. Kemudian zakat fitrah ini, ya, menurut 3 ulama mazhab, misalnya Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, telah sepakat mengatakan tidak dapat dikonversi dengan uang. Jadi dia merupakan makanan pokok di suatu tempat. Bisa gandum, bisa kacang-kacangan, bisa juga lazimnya beras. Tetapi mengingat bahan pokok pada waktu itu memang rata-rata dibutuhkan, di mana para ulama mujtahid itu berijtihad, belum seperti fenomena kebutuhan masyarakat miskin di perkotaan, ditambah lagi alasannya untuk mendapatkan dinar dan dirham pada masa itu tidak mudah, maka alasan untuk tidak memberi
kesempatan membayarkan zakat fitrah selain daripada bahan pokok, itu menjadi kesepakatan jumhur ulama. Tetapi sedikitnya ada 4 ulama yang membolehkan dikonversi dengan uang. Kelihatannya ini diadopsi oleh Majelis Ulama kita, oleh Badan Amil Zakat Nasional kita, maka pembayaran zakat fitrah itu bisa dikonversi dengan uang. Yang pertama, pendapat Umar bin Abdul Aziz. Ini generasinya generasi tabi'in. Khalifah yang ke-7 pada masa Daulah Bani Umayyah. Umar bin Abdul Aziz bisa menerima konversi dengan uang. Yang kedua, Imam Abu Hanifah. Ini pendapatnya menyatakan bisa dikonversi dengan uang. Pendapat yang ketiga, ulama terkenal juga dari Mesir, Muhammad Abduh. Dia juga menyatakan bisa dengan uang. Kemudian yang terakhir yang saya baca dalam Fiqh Zakah adalah pendapat Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam kitabnya Fiqh Zakah. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh masyarakat kita sekarang ini dengan uang itu sebenarnya ada landasan hukumnya, ada landasan ijtihadnya. Tetapi ada syarat. Ya, melihat urgensinya, ya, bahwa di suatu tempat itu yang dibutuhkan uang, maka urgensi itu dilihat. Tapi kalau urgensinya bahan pokok, ya bahan pokok. Kemudian jumlah uang itu berangkat dari jumlah dan kualitas makanan pokok di suatu tempat. Itu yang dikonversi. Ya. Kebutuhan orang-orang di desa berbeda dengan kebutuhan orang-orang muslim, orang-orang miskin di kota. Ternyata dengan uang lebih bersifat liquid dan fleksibel. Besarannya berapa? Dalam kitab-kitab fikih dikatakan zakat fitrah itu sama dengan 1 sa'. Jadi ada takarannya dalam bentuk mud. Nah, kemarin saya dikirimi satu video dari masyarakat Arab di Condet. Ternyata mud itu sekarang dijual. Karena mereka ingin kembali bagaimana sih ukuran mud itu. Nah, jadi kalau saya lihat kemarin mud itu ya juga merupakan takaran. Itu digunakan Rasulullah untuk berwudu. Mud itu juga digunakan untuk mandi. Ya. Nah, dalam Lajnah Daimah Saudi Arabia, itu nomor fatwanya 12.572, 1 sa' itu ternyata setara dengan 3 kilogram. Nah, jadi selama ini kita mendengar 2,5 kilo, 2,7, 3,5 liter. Nah, kelihatannya itu kurang. Nah, jadi kemarin saya juga melihat edaran dari Gubernur Jawa Barat untuk wilayah Tangsel, itu ternyata 50.000. Diasumsikan itu 3 kilogram. Yang kita konsumsi 15.000 kali 3, 45.000. Mungkin supaya genap itu ditambahkan 5.000. Jadi jumlahnya 1 jiwa itu untuk wilayah Tangsel itu ditetapkan 50.000. Berarti itu sama dengan 1 sa' atau 3 kilogram. Kalau kurma, 1 sa' itu malah 3,5 kilo. Jadi lebih banyak. Kalau gandum, itu setara dengan 3 kilo. Nah, jadi analoginya, jika zakat fitrah dengan uang, maka dikonversi 3 kilogram beras, seharga yang kita konsumsi, ya, kemudian kita wujudkan dalam bentuk uang. Nah, jadi ini merupakan sesuatu yang lazim dilaksanakan di Indonesia. Wujudnya beras, tetapi kadangkala ada yang mengkonversinya dengan rupiah, dengan uang. Dan ini merupakan sesuatu yang dianggap lazim untuk pembayaran zakat fitrah.
Kemudian berkembang lagi di era pandemik ini, kita tidak bisa langsung bertatap muka dengan mustahik. Apakah dengan transaksi lewat online itu sudah cukup untuk syarat ijab dan kabul? Nah, dalam beberapa muzakarah majelis ulama dinyatakan yang ketika itu dihadiri juga oleh kawan-kawan dari Dompet Duafa, ya, menyatakan bahwa transaksi-transaksi online itu dengan bukti transfer seperti itu sudah dianggap kita melakukan akad. Begitu juga untuk kurban dari Dewan Dakwah lewat Dompet Duafa biasanya itu melakukan. Semangat ini sebenarnya adalah mengikuti firman Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Baqarah 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagimu dan tidak menginginkan kesulitan bagimu. Baik, Pak Ihsan, untuk sementara saya bagi dua ini kajian kita yang pertama tentang zakat dan juga zakat fitri. Saya kembalikan dulu kita untuk bisa berdialog. Tafadhal. Pak Bagus, monitor? Ya. Ya, silakan dibuka forum pertanyaan. Alhamdulillah, tadi sudah kita menerima penjelasan bahwa zakat yang terbaru dari Basnas sudah 3 kilo, Pak ya. 3 kilogram per orangnya. Untuk itu Bapak-Bapak, kajian pertama mengenai zakat fitrah ini apakah ada pertanyaan? Alhamdulillah Dr. Yakub Amin bersama kita bisa menjelaskan jika ada pertanyaan mengenai pertanyaan sekitar zakat fitrah dan Idul Fitri. Bagian pertama tentang zakat. Ya, nanti baru kita tuntunan Idul Fitri yang sesi kedua. Ya. Ada pertanyaan Bapak-Bapak? Baik, saya kalau gitu. Oh, silakan Pak Ihsan. Pak Ustadz, mengenai amil ya. Ya. Panitia zakat ketika yang memberi zakat itu berupa uang transfer, dan sepertinya di tengah wabah ini kebanyakan mayoritas transfer nih Pak Ustadz nih. Iya. Terus nah panitia bagaimana nanti? Apa sebagian dibeliin beras, terus sebagian uang gitu untuk mustahiknya nanti. Nah itu gimana sarannya Pak Ustadz? Makasih. Makasih. Otoritas yang diberikan syariat kepada amil ini memang relatif istimewa. Contoh, dalam Asnaf surat At-Taubah ayat 60 itu ada 8. Maka apakah ke-8-8-nya dibagi oleh amil? Ada pendapat yang mengatakan amil itu punya skala prioritas untuk menentukan mana di antara asnaf yang 8 itu yang memang dipadatkan, difokuskan dengan harapan jumlah mustahiknya kecil tetapi nilai yang diterima bisa lebih besar. Sebaliknya semakin banyak jumlah mustahik karena dananya terbatas itu biasanya akan semakin kecil. Ini otoritasnya ada pada amil. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah, amil ketika menerima dalam bentuk transfer, kemudian ada juga yang berbentuk bahan pokok seperti beras, maka pengalaman selama ini oleh amil memang mengkombinasikan itu dengan harapan berasnya untuk dimasak, uang cashnya itu untuk pembeli lauk pauknya. Nah, ini tekniknya memang amil bisa memilih. Kalau dananya sebaiknya ditransfer. Cuma masalahnya kadang-kadang fuqara wal masakin ini tidak memiliki rekening. Ini kelihatannya panitia agak ekstra juga ini. Mungkin bisa menghadirkannya ke suatu tempat, ke gedung dakwah kita atau ke masjid kita, tapi dengan protokol COVID. Nah, ini juga mungkin bisa ditempuh oleh panitia. Begitu Pak Ihsan.
Jadi kalau seandainya penerima zakat atau mustahik itu kita kasih uang ya dalam bentuk transfer, nah penggunaannya itu kan kita nggak tutup mata lah ya, dalam artian si mustahik mau beli apa gitu kan, cara beli seperti itu. Walaupun tujuan inti zakat fitrah itu kan supaya mereka di hari raya itu makan gitu ya, makan. Itu jadi dari kita nggak ada masalah Ustadz ya, itu tergantung mustahiknya mau pakai untuk apapun gitu ya, atau kita perlu pesan ini untuk makan aja ya, jangan dibeli yang lain-lain gitu, atau gimana Ustadz? Dalam kajian sosialisasi zakat memang ada yang namanya memberikan kemudian plus pendampingan. Kalau zakat mal biasanya kawan-kawan kita dari Dompet Duafa itu ada pendampingan supaya bisa digunakan untuk dana produktif. Nah, kalau untuk zakat fitrah ini memang dia konsumtif. Kalau memang ada pesan dari amil, saya kira baik. Itu makanya afdalnya mendistribusi itu, walaupun agak sulit ini para panitia, itu memang di malam Idul Fitri itu. Tapi ada juga yang memperkirakan spare waktunya bisa lebih baik, itu 2 atau 3 hari sebelum Idul Fitri. Mudah-mudahan ya bisa mereka manfaatkan sesuai dengan tujuan. Tapi kalaupun tidak, ya itu di luar kontrol dan kemampuan muzaki. Ya muzaki sudah menunaikan, panitia menyampaikan pesan, selebihnya itu kembali kepada penerima. Sedikit karena ditanyakan, si amil mengingatkan si penerima itu untuk melafazkan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bahkan ada yang menganjurkan lebih dahulu diawali dengan salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Semacam qabul. Tapi kalau kitanya itu ada akad. Ini zakat fitrah saya dan keluarga pada tahun ini. Nah, itu syarat-syarat fikihnya memang seperti itu. Tapi kemarin saya ada kegiatan Zoom yang sampai pemirsanya ke New York. Mereka mengatakan kalau sampai harus akad-akad begitu, kayaknya untuk lewat transfer tuh nggak bisa terjadi, Pak Ustadz. Apakah zakat saya sampai atau enggak? Saya bilang insya Allah sampai. Tapi kalau memang masih bisa diakadkan, diakadkan. Niat, ijab, qabul. Nah, itu merupakan syarat fikih. Kalau sedekah biasa tidak. Tapi khusus zakat mal, zakat fitrah, niat, ijab, qabul. Makasih, Pak Isan. Terima kasih, Ustaz. Bapak-bapak, ada pertanyaan lain? Jika tidak ada, kita bisa lanjut ke sesi 2 mengenai Idul Fitri. Ya, silakan Pak Yakub Amin. Baik, kita lanjutkan. Aid, maknanya secara harfiah adalah kembali. Fitri bisa juga kembali kepada kalimat iftar. Tadinya berpuasa, sekarang kembali berbuka. Itu satu pendapat. Tapi kalau ada yang mengatakan Idul Fitri itu adalah kembali kepada jati diri, itu juga punya dalil. Paling tidak dalam pendapat Imam Nawawi. Bahwa diharapkan setelah kita melaksanakan ibadah saum selama 1 bulan, maka di saat kita beridul fitri, maka potensi-potensi fitrah kita yang baik itu, yang mungkin tadinya terkontaminasi, itu sudah bisa bersih kembali. Diperkuat dengan sabda Rasulullah, kawaladathu ummuh. Ya, mereka itu manakala selesai melaksanakan ibadah saum 1 Ramadan itu,
maka keadaan mereka itu dinyatakan seperti seorang bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Ini ada motivasi Bapak Ibu. Kalau memang kita sudah mencapai itu, apalagi di 10 yang akhir Ramadan ini, kita sangat mengharapkan berkah Lailatul Qadar. Saya menganalogikannya seperti orang-orang yang berhaji. Yang ketika mereka melontar jamrah Aqabah itu, mereka melapaskan doa, Allahumma gfir lil muhalliqin walil muqassirin. Ya Allah, berikanlah keampunan kepada orang yang bergunting dan yang bercukur. Nah, begitu mereka selesai melaksanakan melontar jamrah Aqabah itu, rasanya memang perasaan kita pada saat itu kita sudah sangat dekat dengan Allah dan kita kembali kepada fitrah kesucian kita. Kita juga berharap Ramadan ini seperti itu. Maka tekad kita setelah pasca Ramadan, kita jangan lagi mengulangi perbuatan-perbuatan dosa-dosa dan kesalahan, karena itu artinya sia-sia. Rasulullah pernah menyatakan, celakalah orang yang ketika Ramadan berakhir, tetapi dirinya tidak terlepas dari dosa-dosa dan kesalahan. Ya, jadi kita sangat berharap Idul Fitri ini memang kembali kepada fitrah kesucian kita. Tuntunan yang pertama untuk mengingatkan, ternyata di tanggal 1 Syawal itu ada sunnah muakkad mandi sunnah Idul Fitri, sama dengan sunnah Idul Adha. Mandinya mandi secara keseluruhan sebagaimana kita mandi janabah. Sengaja aku mandi sunnah Idul Fitri karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menyampaikan air ke seluruh badan. Persis seperti kita mandi janabah. Yang kedua, mengikuti sunnah Rasul berpakaian yang rapi dan bersih. Jadi bukan baru sebenarnya. Pakaiannya rapi, bersih, kemudian Nabi mencontohkan memakai wewangian, parfum. Jadi suasananya nampaknya suasana batin kita untuk Idul Fitri itu memang kita dalam keadaan bersih, rapi, harum. Maka disarankan juga memakai pakaian yang paling kita sukai. Sebagaimana Rasulullah mengenakan pakaian di hari raya itu, pakaian yang sangat beliau senangi, kain tenun Yaman, ada kalanya berwarna hijau, ada kalanya berwarna merah, ada kalanya putih, ya, itu pakaian Rasulullah di saat Idul Fitri. Ketiga, melaksanakan sholat subuh baik berjamaah. Kelihatannya di situasi pandemi ini kita pilihannya di rumah ini. Jadi Pak Ihsan bisa menjadi imam, diikuti oleh istri dan anak-anak. Sholat subuh. Ya, diawali dengan 2 rakaat sebelum subuh, kemudian kita sholat subuh berjamaah. Ya. Ba'da sholat kita melafazkan takbir secara khusyuk. Sebagaimana takbir yang telah diajarkan. Jadi sejak pagi itu kita sudah betul-betul melaksanakan takbir. Akhir surat Al-Baqarah 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi kita sempurnakan saum kita, setelah sempurna bertakbir, setelah bertakbir kita dalam bimbingan dan hidayah Allah, kemudian ujung daripada Idul Fitri itu sebenarnya tasyakur. Kita bersyukur kepada Allah karena kita sudah bisa melampaui dan menundukkan hawa nafsu selama 1 bulan Ramadan. Nah, sebelum melaksanakan sholat Id, biasanya pukul 7 atau setengah 7 pagi, disunnahkan makan, minum, walaupun sedikit. Untuk kebalikan dari Idul Adha yang menahan sampai khatib turun dari mimbar, bahkan kalau Rasulullah sampai kurbannya disembelih.
Beliau mengambil hatinya kemudian dibakar. Dengan itulah Rasulullah berbuka. Kalau untuk Idul Adha, kalau untuk Idul Fitri, malah kita dianjurkan untuk makan sedikit, minum sedikit sebelum kita menunaikan sholat Id. Nah, sholat Id tahun ini sudah ada panduan dari Majelis Ulama. Kalau daerah-daerah yang pandeminya masih tinggi, itu diharapkan sholat di rumah. Tapi ada beberapa wilayah yang seperti Aceh. Tadi saya baru dapat informasi, Majelis Ulama Jawa Timur itu membolehkan untuk sholat Id. Saya tadi malam di Masjid Bani Umar, mereka masih meminta pendapat dari ketua yayasan. Nah, kalau Bintaro sektor 9 sama sekali total tidak. Jadi bermacam-macam. Nah, supaya kita bisa fokus, pilihannya adalah yang ingin sholat berjamaah di masjid, tinggal cari saja di mana masjid yang menyelenggarakan. Tetapi kalau kita berpikir ada resiko, maka syariat sudah menyediakan bahwa sholat sunat Idul Fitri itu muakkadah dan bisa dilakukan sendiri di rumah atau berjamaah. Ya. Kalau pilihannya di rumah, dipimpin oleh seorang imam, tanpa adanya khutbah. Bertakbirlah 7 kali pada rakaat pertama, termasuk takbiratul ihram. Kemudian setelah doa iftitah, kita membaca Fatihah. Setelah Fatihah, kita membaca surah Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Tapi kalau yang tidak hafal silakan dengan surah yang lain. Ya. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baca saja apa yang mudah daripada ayat Al-Qur'an. 1 rakaat, bangun dari sujud untuk rakaat kedua, maka kita angkat takbir lagi 5. Ya. 5 takbir, ada yang membaca di sela-selanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, silakan. Tapi ulama yang lain berpendapat kalaupun tidak membaca apa-apa juga tidak masalah. Nah, setelah itu selesai, ya, kita berikutnya berbagi kegembiraan kepada sesama kerabat dengan ucapan tahniyah. Ada 3. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin, atau kullu am wa antum bi khair. Tidak untuk dipertentangkan, silakan saja pilih yang mana, atau dengan bahasa Indonesia juga kita bisa mengucapkan selamat Idul Fitri, semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu kalimat tahniyah. Sama dengan kalimat tahniyah ketika Ramadan masuk. Marhaba ya Ramadan. Nah, ini kita tutup dengan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khairin, dan ucapan-ucapan yang sejenisnya. Bapak Ibu, ke-7, silakan makan dan minum bersenang-senang, ya, dan tetap menjaga batas-batas akhlak makan dan minum yang telah ditetapkan oleh syariat. Nah, kemudian dianjurkan untuk bersilaturahim. Kembali lagi, sholatnya saja misalnya kita di rumah, maka dengan sangat terpaksa silaturahimnya ini juga menggunakan Zoom mungkin, FB, ya, IG, Facebook, WA. Mudah-mudahan tidak mengurangi silaturahim kita. Tapi hemat saya, untuk pertemuan-pertemuan terbatas, kakak dengan abang, orang tua, mantu, cucu, itu kalau kita menjaga protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, insya Allah. Saya kira ini untuk penjelasan tuntunan Idul Fitri, walaupun sudah lazim kita ikuti, mudah-mudahan ada di antaranya yang saling mengingatkan kita.
Kembali ke Pak Ihsan, Pak Bagus, tafadhal masykurah. Barakallah Ustadz Yakub Amin, alhamdulillah kita sudah mendapat penjelasan yang detail bagaimana sholat Idul Fitri dilakukan, tata caranya, bahkan perbandingan apa yang terjadi di Bintaro dan di Aceh. Untuk itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, jika ada pertanyaan kami persilahkan. Pak Budi, Pak Adat. Ya. Silakan Pak Adat. Ya, sebentar. Bentar. Ya, dengar Pak Adat, silakan Pak Adat. Oh, terputus Pak Adat. Sebentar. Sekarang tes. Ya, tes. silakan Pak. Silakan Pak. Jelas. Nyambung Pak. Pak Adat. Tafadhal. Pak Adat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf nih kameranya error nih Ustadz. Mohon maaf, jadi nggak kelihatan nih. Soundnya terdengar ya. Ya, alhamdulillah. Jadi gini, ini kan ada beberapa masjid yang sudah dibuka, ada yang belum dibuka. Ya. Nah, yang sudah dibuka tentunya ada protap yang mesti harus dilaksanakan. Ya. Nah, pendapat Ustadz tuh lebih cenderung apakah mau ya kita mengikuti pengurus yang dekat aja, tapi kan kita ada orang masuk juga ke situ. Itu kan persoalannya Ustadz. Jadi kalau misalnya oke lah intern misalnya di sektor 16 di Masjid Al-Ikhlas. Nah, kalau di Masjid Al-Ikhlas saja tidak ada masalah, tapi masalahnya kan ada orang lain yang juga sholat di situ. Ya. Kemudian yang kedua, kalau misalnya memang akan diadakan nanti sholat Idul Fitri, orang-orang pasti nyari seperti tadi kemukakan Ustadz. Oh di itu Al-Ikhlas, orang berduyun-duyun ke sini. Itu bagaimana Ustadz? Terima kasih. Ya. Maka kemarin juga kita semacam diskusi kecil untuk memutuskan di masjid kita, Nurul Iman di Sawah Baru, apakah kita melaksanakan atau tidak. Jadi opsinya Pak Haddad, ya memang 50-50. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Sampai kemarin keputusannya untuk melaksanakan sholat Id itu belum disepakati. Jadi kembali lagi, kalau sepakat, dilaksanakan dengan protokol yang ada, tapi kalau tidak terdapat kesepakatan, hemat saya, jangan. Jadi keputusannya itu ada di DKM. Ya, ada di DKM. Keputusannya di sana. Jadi, ya betul Bapak bilang, kalau memang dibuka, itu orang akan datang dan akan mencari tempat itu. Ya. Nah, kita edukasi masyarakat, kalau memang di situ lebih banyak yang tidak menginginkan, sebaiknya memang kita reduksi. Kembali lagi seperti sholat Jumat menjadi zuhur, sholat Idul Fitri bisa terlaksana, tetapi di rumah. Ada yang bertanya, emang ada landasannya Pak Ustadz? Bagaimana praktek sholat Id ini di rumah? Diceritakan dalam satu riwayat, Rasulullah itu kan posisinya di Madinah, di kota. Pada zaman beliau itu, perjalanan orang-orang yang dari kampung-kampung itu menuju kota Madinah itu sangat berat dan sangat jauh. Sehingga satu ketika terjadi dialog. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak ikut bersamamu sholat Idul Fitri karena posisi tempatku sedemikian jauh. Di balik-balik bukit di pegunungan. Disebutnya dalam riwayat itu kelompok orang-orang yang di jalur hijau, yang pekerjaannya petani. Lantas kata Rasulullah, apa yang kamu lakukan? Aku melaksanakan sholat Idul Fitri bersama keluargaku. Ternyata Rasulullah tidak mencegah dan beliau diam. Artinya, alasan mereka untuk tidak ikut bersama Nabi itu alasan syar'i.
Nah, kita pun sekarang ini untuk tidak mengadakan secara berjamaah, alasannya syar'i juga. Karena masih adanya pandemi. Ya. Ya, jadi pilihannya kembali kepada DKM. Terima kasih, Pak. Baik. Jazakallah khair, Ustaz. Afwan. Ada lagi Bapak-Bapak pertanyaan? Ini tadi sudah menjawab sekali bahwa semua keputusan di tangan kita. Protokolnya seperti apa? Semua kembali ke tangan kita masing-masing. Benar. Bapak-bapak ada pertanyaan lain? Terus. Iya, Tinggal Pak Adat. dijalanin aja. Ya. Dieksekusi aja. Ya, tinggal mencari yang bisa mengeksekusi nih, Pak. Ya. Bapak-bapak ada pertanyaan lain? Jika tidak, mungkin bisa kita akhiri kajian malam ini. Sebelum kita akhiri kajian malam ini, mohon Bapak Ustadz Yakub Amin untuk membacakan doa, memimpin doa buat kita agar kita selamat di akhirat maupun di dunia. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada DKM Al-Ikhlas 16 yang telah memfasilitasi kegiatan taklim pada malam hari ini. Semoga kiranya dicatat Allah sebagai amal soleh di malam yang ke-25 ini, di saat kita bermunajat untuk mendapatkan berkah Lailatul Qadar. Amin. Kita juga berdoa, semoga kiranya Allah segera mengangkat wabah COVID-19 ini, sehingga kita dapat beribadah kembali secara normal. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Mari kita menundukkan kepala seraya berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'al salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata min wal 'afwa 'inda al-hisab. Amin. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Bifadlika Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Bifadlika subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan Ustaz Yakub. Bapak-bapak, Ustaz Yakub, atas nama panitia kami mohon maaf atas ketidaknyamanan malam ini. Kita banyak gangguan malam ini. Kami mohon maaf. Sebagai ujian, Pak. Bagus. Mudah-mudahan bisa kita lewati. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah acara telah berlangsung dengan baik. Ilmu yang bermanfaat kita dapatkan dari Ustaz Yakub Amin. Untuk itu mari kita tutup kajian malam ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk itu terima kasih Bapak-bapak.